Apakah suara saya masih jelas didengar Bapak Ibu sekalian? Nah, artikel tadi yang saya sampaikan tadi itu saya ambil dari sebuah artikel klasik ya, tahun 85 di Canadian Medical Association Journal. Tulisan ini dibuat oleh penyuntingnya sendiri, editornya, Peter Morgan. Oke, saya lanjutkan. Tapi tadi serem ya, kesannya ya, harus ada originality, novelty, rarity, itu kesannya sangat rumit lah gitu ya. Tapi saya ingatkan lagi, jangan khawatir Bapak Ibu, karena ini kan cuma tesis ya. Tesis kok cuma. Maksud saya kita tidak sedang menulis untuk memenangkan Nobel Prize gitu maksud saya. Jadi ini umum disampaikan biasanya oleh mereka yang mengajar metode penelitian atau yang menulis itu biasanya diingatkan, this is only thesis, you are not writing for a Nobel Prize gitu. Tapi kalau tesisnya kemudian bisa dapat Nobel ya bagus juga ya, jadi nggak ada salah juga. Jadi gitu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Bagaimana sih mengidentifikasi research gap gitu ya? Research gap itu gimana diidentifikasi? Salah satu cara menurut saya yang baik adalah kita belajar dari yang sudah ada. Bapak Ibu kan pernah membaca paper, pernah membaca buku, membaca jurnal. Itu kalau dibaca, sebenarnya di situ kita bisa mengidentifikasi research gap itu sendiri. Biasanya kalau Bapak Ibu membaca, di pengantarnya itu pasti ada seperti ini. Jadi dia mengklaim bahwa si penulis ini memberikan kontribusi. Jadi di bidang ini saya memberikan sesuatu hal yang baru. Itu yang dia klaim pertama. Jadi klaim kontribusi ya daripada pengantar. Bagian dia mengatakan itu di nomor 2 kalau dilihat. Jadi itu umumnya terdiri dari 2 bagian. A, dia akan sebutkan adanya celah, adanya gap atau adanya kekosongan literatur yang saat ini ada. Itu dia sampaikan dulu. Kemudian di B dilanjutkan kan gagasan dia untuk mengisi celah tersebut. Jadi ada 2 hal yang penting yang pasti selalu ada di di sebuah karya tulis. Kemudian yang ketiga yang juga cukup penting adalah bahwa si penulis ini akan menulis sedemikian rupa dia mengutip atau mengambil atau menjelaskan temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya, diarahkan sedemikian rupa sehingga digunakan untuk mengisi kekosongan yang dia identifikasi di langkah nomor 2 itu. Jadi pertama dia nyatakan apa kontribusinya atau apa sumbangan barunya. Yang kedua itu dengan cara mengidentifikasi celahnya di mana atau kekosongan itu apa. Kemudian usulan dia apa. Tentu saja setelah kekosongan, setelah ada usulan, dia harus tulis dengan sedemikian rupa agar teori-teori yang ada saat ini itu mendukung dia untuk mengisi kekosongan itu. Ya, yang seperti itu. Jadi kita akan lihat bagaimana itu disampaikan di dalam sebuah tulisan. Ya. Boleh saya lanjutkan? Masih jelas ya? Jelas. Oke, cuma ada delay kelihatannya. Sedikit. Oke, nah sekarang bagaimana? Tadi kan kita berbicara masalah bagaimana menemukan research gap, gitu ya. Dari tadi saya juga sampaikan salah satu caranya mengungkapkan research gap dengan belajar dari orang yang sudah melakukannya, yaitu yang sudah publikasi. Saya lanjutkan lagi, tadi saya sampaikan ada 3 langkah utama itu. Sekarang saya sampaikan langkah yang lebih sistematis. Bagaimana cara kita belajar melihat research gap di dalam sebuah paper. Langkah pertama, Bapak Ibu teman-teman pilihlah sebuah artikel jurnal. Jurnal apa yang cocok, saya kira Pak Imam akan bisa membantu nanti. Memang kenyataannya begini Bapak Ibu, kalau artikel itu bagus, ditulis dengan baik, jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi gap-nya. Jadi mana itu gap, terus usulannya si penulis apa, itu jelas.
Tapi ada juga artikel-artikel yang tidak semudah itu mengidentifikasi gap yang dimaksud gitu. Jadi agak bulat biasanya gitu ya. Kalau ada tulisan yang bulat gitu kalau orang Jawa bilang. Nah itu akan lebih sulit. Tapi intinya baca sebuah jurnal artikel menurut saya lebih bagus kalau yang dibaca itu yang tidak terlalu bagus sehingga kita benar-benar bisa belajar menemukan gap yang dimaksud. Yang kedua, baca judulnya, kemudian abstraknya, dan pengantarnya. Dari situ teman-teman bisa melihat apakah judul ini cukup menarik. Dalam arti begini, apakah dengan membaca judulnya kita sudah memiliki satu gambaran apa kira-kira kontribusi si penulis ini terhadap bidang ilmu ini. Saya kira mengerti maksudnya ya teman-teman dulu ya, Pak Ibu ya. Karena kadang-kadang memang ada judul yang kita baca itu tidak terlalu menarik gitu. Jadi tidak langsung bisa menceritakan apa yang ingin dia omongkan di dalam tulisannya. Kalau judul sinetron kan jelas, misalnya anak yang tertukar itu kan jelas ya. Nah, kita bisa langsung tebak itu kayak apa gitu ya. Kemudian nomor 3, kita harus bisa menentukan topik untuk tiap paragraf pada pengantarnya. Jadi di pengantarnya tadi kan saya sudah sampaikan itu. Biasanya dia mengklaim adanya kontribusi, kemudian yang kedua dia sampaikan celahnya apa, terus bagaimana dia mengisi celah itu, dan bagaimana dia menggunakan teori yang ada untuk mengarahkan dia pada metode untuk mengisi celah itu. Nah, berarti ada beberapa paragraf di sana. Nah, Bapak Ibu teman-teman mencoba mengidentifikasi topik utama dari tiap-tiap paragraf itu. Kemudian nomor 4, kemudian mencari deskripsi gap yang dimaksud oleh artikel itu. Seperti tadi saya sampaikan, ada artikel yang secara jelas mengatakan bahwa adanya gap atau adanya sesuatu yang belum ada. Nah, apakah artikel ini jelas mengungkapkan hal itu? Jadi artikel yang baik adalah artikel yang dengan jelas mengungkapkan hal itu, gitu maksud saya. Kemudian kelima, setelah dia sampaikan gapnya apa, terus menurut dia, setelah dia riset, temuan dia apa untuk mengisi gap itu? Jelas nggak itu di artikel itu, terutama di pengantarnya jelas tidak? Nah, selain itu yang dinilai juga apakah cocok temuan yang dia sampaikan itu dengan research gap yang dia identifikasi sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu kalau baca artikel juga atau ini sering membaca seperti objektif, tujuan penelitian apa kan gitu. Kemudian temuannya itu harus kita konfrontir dengan tujuan atau gap yang dimaksud. Apakah temuan ini memang cocok telah cukup untuk mengisi gap yang dimaksud tadi atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak cross check, itu bisa-bisa temuannya memang cukup bagus, tetapi tidak inline dengan gap yang dimaksud tadi gitu. Jadi belum tentu temuan yang bagus itu bisa digunakan untuk mengisi kekosongan atau gap yang telah diidentifikasi sebelumnya. Atau yang lebih penting lagi, kalau dia tidak pernah sampaikan gapnya apa di depan, kemudian tiba-tiba dia datang dengan temuan, bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa temuan itu penting atau benar atau cocok gitu. Kemudian yang keenam, tentu saja membaca bagian-bagian tulisan yang lain, jadi subheading yang lain seperti metodenya apa, temuannya apa, diskusinya bagaimana. Sehingga yang ketujuh, kemudian Bapak Ibu bisa menjustifikasi, bisa menilai, bisa menyimpulkan apakah artikel ini cukup meyakinkan. Jadi bagaimana celahnya atau gapnya, bagaimana dia mengisi gap itu dengan cara apa dan seterusnya. Jadi demikianlah langkah yang menurut Michigan State University, bagaimana kita bisa menilai apakah research gap yang disampaikan oleh seorang penulis itu cukup meyakinkan atau tidak. Saya kira ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman semua, membaca artikel, kemudian melakukan langkah ini, 7 langkah ini, sehingga lama-lama Bapak Ibu teman-teman akan menjadi
lebih terbiasa bagaimana sih gap itu ditemukan, bagaimana gap itu disampaikan pertama. Saya kira demikian. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, boleh ya? Ya. Ada yang tidak kenal laki-laki ini? Ini bukan saya. Tapi lebih mirip Pak Imam sebenarnya sih ya. Jadi Will Smith ini idola saya gitu ya. Salah satu filmnya yang saya suka itu namanya Hitch. Settingnya di New York. Biasalah ini kan film dewasa, jadi hubungannya dengan merayu cewek biasanya. Ketika dia merayu ceweknya itu dia mengatakan ini, "You can't really know where you are going until you know where you have been." Jadi intinya ini saya kaitkan dengan apa yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kita memang, jadi saya terjemahkan secara bebas itu, Anda tidak akan tahu kemana harus melanjutkan perjalanan jika lupa mencatat sudah kemana saja selama ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya obsesi mengunjungi banyak tempat, pasti kita akan memprioritaskan tempat yang belum pernah kita kunjungi, betul tidak ya? Agar lebih banyak koleksinya. Jadi riset juga seperti itu gitu. Jadi kalau kita belum tahu riset-riset sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa bilang saya ingin melakukan riset baru gitu. Kan tidak mungkin melakukan riset baru kalau kita tidak tahu riset lama, betul ya? Jadi seperti itulah saya memahami bagaimana menemukan research gap ini. Slide berikutnya, saya bacakan saja. Langkah pertama dalam menentukan apa yang belum ada adalah mengetahui apa yang sudah ada. Saya kira Bapak Ibu setuju dengan ini ya. Jadi di dalam riset pun seperti itu. Untuk membuat penelitian baru, ketahuilah penelitian yang lama. Jadi itu artinya apa? Banyaklah membaca, kira-kira dalam bahasa sederhananya. Jadi tanpa membaca yang sangat banyak, mustahil bagi kita untuk bisa mengklaim saya punya sebuah ide penelitian baru. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Misalnya kalau kita ingin tahu Angelina Jolie itu kayak apa sih dia di masa depan gitu ya? Ya kita lihat saja ibunya kayak apa gitu. Walaupun ini ada satu ilustrasi yang kurang begitu bagus ya. Ini saya baca di sebuah koran di Inggris beberapa waktu yang lalu. Ternyata dua orang itu ternyata ibu dan anak. Jadi tidak bisa juga untuk melihat bahwa bagaimana seorang itu menjadi tambah tua ternyata karena dia operasi plastik gitu. Oke, sekarang langkah sistematis yang saya coba formulasikan dari apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi.